Halo Sobat Kasbon, bagaimana kabarnya? Gimana minggu ini sudah Kasbon? Hahaha. Sebuah film yang menurut saya sangat keren ya, berjudul Samaritan tahun 2022. Bagaimana alur ceritanya? Langsung saja kita ke filmnya guys. Cerita diawali dengan kisah anak kembar kakak beradik, ada Samaritan si baik dan Nemesis si jahat. Mereka dianugerahi tenaga yang sangat kuat dan kemampuan penyembuhan diri yang cepat. Hingga suatu hari mereka tak sengaja menyakiti seorang anak pengganggu. Pada suatu malam, penduduk kota membakar rumahnya yang membuat orang tua mereka terbakar hidup-hidup, sementara si kembar berhasil selamat dan menyaksikan orang tua mereka terbunuh. Samaritan tumbuh menjadi sosok pahlawan, sementara Nemesis yang diliputi dendam ingin membuat dunia menderita seperti yang dialami kedua orang tuanya. Visi dan misi yang berbeda membuat mereka menjadi musuh, di mana Nemesis membuat palu sakti yang ditempa dengan amarah dan kebencian yang membuat satu-satunya benda yang dapat melukai dan membunuh Samaritan. A battle of good versus evil was waged. It was the only thing that could destroy Samaritan. Dalam pertarungan terakhirnya, Nemesis dan Samaritan bertarung dengan seimbang, tetapi dengan palu sakti Nemesis jauh lebih unggul hingga terjadi ledakan dahsyat yang akhirnya membuat mereka tewas dalam ledakan tersebut. Samaritan and Nemesis died in the blast. Kisah akan berfokus pada anak bernama Sam, ini anaknya, yang percaya bahwa Samaritan masih hidup. Sam sendiri tinggal bersama seorang ibu yang bekerja di rumah sakit, namun dengan kondisi kota yang saat ini sedang krisis, membuat gaji ibunya dipangkas habis-habisan dan membuat kehidupan mereka dalam kemiskinan dan serba kekurangan. Kita akan diperkenalkan dengan tetangga Sam. Dia adalah seorang tugas kebersihan. Dia bernama Joe Smith. Terlihat dia selalu memungut barang elektronik untuk diperbaiki, lalu untuk dia jual, dan hasilnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Sam sendiri adalah penggemar berat Samaritan, di mana hari-harinya selalu dibayangi oleh sang pahlawan tersebut karena dahulu mendiang ayahnya sempat diselamatkan olehnya, yang membuat sosok Samaritan begitu melekat dalam diri Sam dan membuat Sam percaya bahwa Samaritan masih hidup sampai sekarang. Ketika Sam pulang ke rumah, pintunya terkunci dan terdapat peringatan untuk segera melunasi utang kontrakannya, dan Sam pun menunggu di luar gedung yang membuat Sam bertemu dengan Joe Smith yang baru pulang bekerja. Ketika Sam bertanya, "Kenapa kamu membawa radio rusak, Pak Joe?" Dia pun berbalik tanya ke Sam, "Kenapa kamu memakai jam tangan rusak, Sam?" Pada saat itulah muncul kawan Sam bernama Jess, ini orangnya. Jess mengajak Sam mencari uang. Setelah tahu kontrakan Sam disegel, mereka pun pergi ke sebuah gedung kosong dan mengambil sebuah kabel untuk dikilo ke seorang pengepul. Pada saat menjual kabel, muncullah beberapa orang gangster, salah satunya yang bernama Reza, ini orangnya, yang menawarkan pekerjaan dengan upah yang lumayan, tetapi Jess menolaknya, sedangkan Sam menerimanya, dan ternyata pekerjaan tersebut adalah mengalihkan perhatian seorang penjaga toko, sementara Reza dan temannya mencuri barang dari toko tersebut. Reza ternyata salah mengambil barangnya dan menyalahkan Sam atas hal itu. Di mana keduanya sedang bertengkar, muncullah pimpinan gangster yang bernama Cyrus, ini rainya. Ketika ia melihat gambar Samaritan milik Sam, Cyrus langsung menunjukkan tato Nemesis di dadanya dan berkata jika Nemesis adalah pahlawan sebenarnya karena tidak suka dengan orang yang sombong, dan Cyrus memberikan sedikit uang karena keberanian Sam hari ini dan beberapa lagi untuk ketindakannya di masa depan. What you'll do for me in the future. He likes people that got bite.
Alhasil Sam pun bisa membantu ibunya membayar uang sewa kontrakan. Ketika Sam sudah tidur, ibunya melihat berita di televisi tentang situasi kota saat ini yang semakin krisis akibat pemerintah yang tidak bertanggung jawab, tentang penggusuran, PHK, dan pengangguran yang semakin melimpah. Citywide, many attribute our current fiscal crisis. Sementara itu, Cyrus akhirnya mendapatkan barang yang dia inginkan, yakni bom perusak listrik yang akan dia gunakan untuk menghancurkan pusat pembangkit listrik supaya pemerintah dan orang kaya bisa merasakan penderitaan yang rakyat rasakan saat ini. The things you buried tend to haunt you. Like a ghost. The guy who led his tomb said they packed one hell of a punch. Keesokannya ketika Sam pulang sekolah, ada Reza beserta kawannya dan mengejar Sam karena ingin balas dendam gara-gara Cyrus memarahi mereka semua. Ketika Sam dihajar tepat di depan kontrakannya, tiba-tiba muncul Joe Smith dan menghajar mereka semua. Sebagai seorang petugas kebersihan, Joe Smith memiliki kekuatan yang sangat besar, bahkan pisau dapat dia bengokkan tanpa melukai tangannya sendiri. Alhasil Sam pun menjadi curiga, jangan-jangan Joe Smith adalah Samaritan, sang pahlawan yang selama ini dia sangat idolakan. Sehingga Sam memata-matai Joe dan dia melihat bekas luka bakar di punggung Joe. Seperti yang kita tahu, Nemesis dan Samaritan tewas akibat ledakan yang membakar mereka berdua. Pada saat yang bersamaan, Cyrus sedang membobol ruang bukti di kantor polisi dan dengan alat yang dia punya, Cyrus pun dengan mudah masuk ke ruangan tersebut. Tujuan Cyrus datang bukanlah karena untuk uang, tetapi dia ingin mengambil barang yang sudah dia idam-idamkan, yaitu topeng milik Nemesis dan palu yang ditempa dengan amarah dan kebencian, yang Cyrus akan melanjutkan misi Nemesis yang membuat penderitaan dan kehancuran di muka bumi ini. Kembali ke Sam yang mendatangi galeri milik seorang jurnalis yang sama-sama menjadi penggemar Samaritan, di mana Sam sudah puluhan kali datang ke sini dan dia membawa foto-foto hoax tentang orang yang dicurigai sebagai Samaritan. Kali ini Sam meyakinkan bahwa orang yang kali ini dia curigai sebagai Samaritan benar-benar berbeda dengan orang lain yang dia curigai sebelumnya. Bahkan Sam membawa bukti pisau yang sempat Joe bengokkan untuk membuat sang jurnalis percaya kepadanya. Beat up these kids. You're gonna need more than a horrifically scarred old man and a bent knife. Karena sang jurnalis tidak mau membantunya, Sam pun nekat dengan masuk ke kamar Joe sendiri dan mencari sebuah clipping berisi berita-berita tentang Samaritan, dan ketika Joe pulang ke rumah, dia pun menghampiri ibu Sam untuk mengambil barangnya kembali. Yes? Your kid took something valuable of mine. You can blame me. It's just... He's good. He's just a little... Sam akhirnya minta maaf ke Joe dan jujur di mana dia mencurigai Joe sebagai Samaritan. Joe mengkoleksi berita Samaritan adalah karena Joe sendiri juga adalah penggemar berat Samaritan, sama seperti Sam. Dan ketika Joe akan berangkat bekerja, tiba-tiba Joe ditabrak oleh Reza dan kawan-kawannya, di mana Sam dibuat panik ketika melihat tubuh Joe remuk dan sekujur tulangnya patah. Akan tetapi saat itulah tubuh Joe menguap seperti uap panas, sehingga Sam mengantar Joe ke kamarnya untuk didinginkan serta memakan es krim untuk membuat tubuhnya kembali dingin. Dari sini makin kuatlah kecurigaan Sam terhadap Joe kalau dia memang Samaritan, meskipun Joe beralasan kenapa dia cepat pulih karena dia sering berolahraga dan kenapa tubuhnya menguap. Dia mengaku mempunyai semacam penyakit langka, maka selnya akan memulihkan diri dengan resiko tubuh akan menjadi sangat panas dan jika diabaikan maka jatuhnya akan meledak. Was for Nemesis. You guys are brothers, right? That's what you are, is delusional. I'm not delusional. I'm serious. It's time to take back. The revolution starts now! Mysterious blackout and gang of men in Nemesis masks triggered a long... That is what the city is asking this morning.
Kembali ke Sam yang mengikuti Joe, yang akhirnya ketahuan juga oleh Joe, memohon untuk mengikuti Joe kemana dia berada, di mana di situ Sam terus saja memberikan pertanyaan yang menjebak agar Joe mengaku sebagai Samaritan, di mana kembali Joe membuktikan kekuatan di saat dia tak sengaja merusak gagang toko dengan tangannya. Whoa. Stay out. This is solid. Tiba di depan kontrakan, Joe berpesan kepada Sam agar dia bisa menjaga dirinya sendiri, supaya lain kali kalau ada orang yang mengganggunya, dia bisa membela diri sendiri. Sebelum Joe pulang, dengan baik hati mau membantu memperbaiki jam tangan Sam yang rusak sebagai balasan budi atas bantuan kemarin ketika tertabrak tempo hari. Thanks, Joe. Sejak saat itu Sam dan Joe semakin dekat, di mana Joe mengajari cara bela diri, teknik memukul agar Sam bisa sedikit membela diri. No. Hit my hand. It's kind of hard to miss. Oh, really? Here you go. Put your paw in here. Keesokan harinya, ketika Sam mencari Jess di dekat markas Cyrus, dia melihat ada seorang yang dibawa paksa oleh Cyrus dan anak buahnya. Ketika Sam diam-diam mengikutinya, ternyata dia adalah seorang petugas polisi yang berniat untuk membocorkan rencana Cyrus, yaitu menghancurkan pusat pembangkit listrik. Di sini Sam diperlihatkan betapa kejamnya Cyrus ketika menembak mati polisi tersebut, sehingga pandangan Sam terhadap Cyrus yang membela rakyat kecil ketika berubah sejak saat itu. Saat sedang pulang, Sam tak sengaja melihat Jess sedang dihajar oleh Reza dan kawan-kawannya. Dengan sedikit kemampuan bela diri yang diajarkan oleh Joe, Sam pun memberanikan diri untuk melawan mereka, meskipun pada akhirnya tidak berdaya sampai-sampai tangannya dibuat cedera parah. Saat sedang membawa Sam, Reza dan kawan-kawan melihat Joe sedang berdiri di depan jendela dengan kondisi sehat walafiat, di mana kondisi itu langsung dilaporkan kepada Cyrus bahwa orang yang kemarin mereka tabrak ternyata masih hidup, hingga Cyrus menyuruh anak buah untuk menangkap Joe dan dibawa ke hadapannya. I'm telling you, I saw the guy walking around like nothing hit him. Man, we hit him solid. I think I'd like to meet this old man. Di lokasi pada tunawisma, Joe pun dikepung oleh beberapa anak buah Cyrus, tetapi mereka sudah salah besar menganggap orang tua ini sudah lemah tak berdaya. Ya, Joe memang benar-benar seorang manusia super. Hal itu dibuktikan ketika dia kebal terhadap peluru, dan ketika si Joe sudah selesai, semua orang di sampingnya langsung merekam dengan ponselnya. Dan tiba-tiba alhasil aksi Joe tadi siang pun menjadi viral dan menjadi perbincangan utama di kota tersebut. Orang-orang pertama yang menemuinya pastilah si Sam yang masih terluka. Sam memberitahu bahwa rencana Cyrus yang akan meledakkan pembangkit listrik dan meminta si Joe untuk segera menghentikannya. Lelah, letih, lesu membuat Joe menolak mentah-mentah permintaan Sam. Dia berkata bahwa Samaritan sudah lama mati dan dia ingin hidup tenang, tentram, makmur, dan sentosa. Beralih ke markas Cyrus, di mana salah satu anak buahnya yang dihajar Joe mengatakan bahwa dia adalah orangnya, dia adalah Samaritan. Di mana saat Cyrus melihat berita itu mulai merasa khawatir jika benar Joe adalah Samaritan, tentunya akan menjadi penghalang rencana untuk menghancurkan pusat pembangkit listrik. Untuk itu Cyrus segera meluncur ke tempat kediaman si Joe, bermaksud untuk memberikan sedikit pelajaran dan membuktikan kebenaran tentang sosok Samaritan tersebut. On the end. Hey, it's this floor. Saat itulah Sam dan ibunya ketahuan sedang memperhatikan mereka semua, di mana Cyrus langsung menangkap mereka berdua dan menyandra si Sam supaya Joe datang ke markas untuk menyelamatkannya. Don't touch me! That's why I gotta take you. So Nemesis can finally kill. You okay? Sampai di sini kita masih gembling, apakah Joe Samaritan apa bukan? Karena meskipun sekarang Joe sedang diliputi amarah karena temannya diculik, Joe tidak terlihat menggunakan seragam ataupun topeng apapun. Justru Joe menyediakan sebuah truk sampah dan bahan bakar untuk menyelamatkan si Sam dari markas Cyrus.
Dan ya, Joe menghadapi semua anak buah Cyrus, dan sebagai seorang manusia biasa, Joe tidak mungkin kebal dengan tembakan peluru berkaliber besar, sehingga semakin meyakinkan bahwa kalau Joe memang Samaritan yang masih hidup. Sambil memegang palu Nemesis, Cyrus mengancam akan membunuh Sam jika Joe tidak menyerahkan diri. Kembali menjelaskan bahwa dirinya membenci orang baik, sama seperti Samaritan, dan jika Joe memang benar Samaritan, palu itu pasti akan membinasakannya sama seperti kebencian Nemesis terhadapnya. Ya, kalian semua pasti akan sangat terkejut ketika mengetahui kalau Joe bukanlah Samaritan, melainkan Nemesis, pemilik palu tersebut, sehingga cukup masuk akal jika bogemannya tidak bisa membuat Joe mati seperti Samaritan. Dan kini situasi berbalik ketika Cyrus dibuat sangat-sangat ketakutan dengan sosok Nemesis yang selama ini dia idolakan, sekarang malah berbalik untuk melawannya. Sementara itu Joe dengan palu saktinya, dia pun bisa dengan mudah mengalahkan mereka semua tanpa ada perlawanan yang berarti. Dalam situasi D5, Cyrus menggunakan topeng Nemesis yang menjadikan dia Nemesis yang baru, dan diledakannya lah pembangkit listrik yang membuat seluruh kota menjadi petang, dan semua pengikutnya pun turun ke jalan untuk mengejar apa yang mereka anggap adalah haknya. Setelah semua anak buah Cyrus dilumpuhkan, Joe pun berusaha menjemput Sam di tengah kobaran api, dan ketika Joe meletakkan palunya, tiba-tiba ketika Cyrus akan membunuh Sam, disitulah Joe menyerahkan semua sisa tenaganya untuk melawan Cyrus dan mematahkan tangannya, di mana Joe bermaksud untuk membunuhnya atas semua tindakannya sekaligus sebagai penebus kesalahan ketika tidak bisa menyelamatkan saudaranya di masa lalu. Sam segera membuka pintu air untuk mendinginkan Joe, dan setelah terkena air, tubuh Joe pun kembali pulih. Namun masalah kembali muncul ketika api semakin membesar, membuat jalan keluar tertutup, hingga Joe memeluk Sam untuk melakukan lompatan super, dan setelah semua selesai, Joe pun menghilang entah kemana. Ketika Sam ditanya siapa yang menyelamatkanmu, Sam pun menjawab bahwa yang menyelamatkannya adalah Samaritan, yang mana alasan Sam mengatakan itu adalah untuk memberi harapan pada semua orang bahwa masih ada orang yang peduli terhadap sesama yang akan memberikan kedamaian di muka bumi ini. Tamat ending yang cukup membagongkan.